informasi dan edukasi. Nih, ada apa nih? Ruang berbagi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cuy Gay di sini dan juga Kang Hadi. ada apa nih? Dini Podcast. Oke. Kang Hadi. Iya, Tega, udah lama ya kita nggak bersua nih. Oh my goodness. Kang Hadi, aduh semakin sehat dan bugar ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang berat badan nambah. 2 ons juga udah cukup. Oke. Gimana sehat, Tega? Alhamdulillah wa syukurillah. Oke. Kang Hadi, ngomong-ngomong, ada apa nih? Podcast itu apa sih, Kang? Oh ya, bagi yang belum tahu mungkin ya, Tega. Yes, of course. Nah, bagi yang belum tahu nih, nih podcast itu apa sih? Kalau diumpamakan nih, podcast itu seperti ruang bedah. Oh my god. Kaget ya? Kaget sekali. Sama saya juga kaget. Melihat saya ya. And then, terus? Nah, ruang bedah itu apa? Nah, kalau ruang bedah itu kan namanya kita membedah secara detail, mendalam itu. Jadi ibaratnya yang akan kita bedah di ruang ini adalah segala hal yang berkaitan dengan ya lingkungan sekitar kita lah. Apa saja, Kang Hadi? Banyak sekali, Cek. Oh. Mulai dari pendidikan, kemudian budaya, seni, tradisi, semuanya lah kita bedah di sini. Jadi bagi siapapun nih ya yang ingin tahu informasi tentang apapun, Terutama khususnya di Kabupaten Subang di Kabupaten ini. Subang, Yes. ya, maka jangan ragu untuk terus pantengin ya. Yes, di like dan subscribe ya. Begitu kan Hadi? Ya iyalah. Dan tentu saja untuk anak-anak kekinian, kita juga bakalan mengemas podcast ini lebih bisa diterima dengan bahasa-bahasa anak muda ya. Vibes-nya gimana gitu loh. Iya. Dan tentu saja kalau ngomongin sejarah, kita juga bakal ngebahas sejarah ya Kang Hadi ya. Tentu. Nah, kalau membahas masalah sejarah, anak-anak muda kekinian, ingat loh, pasti kita bakalan cerita tentang horor. Seperti muka kamu ya, dan muka saya. Kalau ngomong horor, suka sedih. Kenapa? Subhanallah. Jadi teringat kalau kita bercermin ya. Lihat wajah horor juga. Ya, tentu saja ya Kang Hadi. Terus ini pertama kalinya kita launching Oh ya. iya, betul sekali, Ce. Jadi ini launching pertama kita ya di podcast ini. Nah, tema yang akan kita bahas ya, kita bedah nih Biasanya sesuai dari curhatan loh kita tuh. Betul. Menampung curhatan Anda itu. Jadi Anda sebesar ini ya. Saya sudah biasa Oke. menerima curhatan sampai saya sendiri susah curhat. Ya kebetulan sekali, Ce. Jadi banyak yang curhat nih kepada saya nih, terutama emak-emak ya. Emak-emak yang punya anak gitu kan, mereka punya anak yang masih Sebentar Kang Hadi punten bisa kita disimpan dulu gimana kalau iya, ditanya betul. simpan atau buang aja ke muka kamu ya. sayang gitarnya lebih bagus dari muka saya. Enggak. Muka kamu lebih bagusan. Jadi gini, Ce, banyak yang curhat gitu ya, mereka ibu-ibu nih. Itu kan udah punya anak ya, sama. Enggak, saya 25 tahun permanen. 25 years old permanen ya. Anehnya mereka curhat ke saya, kenapa ya? Nggak tahu ya, mungkin ada itu. Kan kalau yang namanya curhat itu biasa istilahnya itu dengan tong sampah ya. Jadi maksudnya enggak. Gimana Kang, teruskan. Jadi mereka itu kan di masa pandemi ini ya, mereka kesulitan terhadap untuk menangani anak-anak mereka yang sepertinya asik dengan dunia sendiri, seperti kok kayak susah diatur gitu anaknya itu ya, kok seperti mereka itu kalau komunikasi itu seperti susah gitu untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Atau bisa dikatakan dengan anak berkebutuhan khusus ya Kang ya. Nah, kebetulan saya juga Kang, teman saya juga pernah bercerita dan saya juga baru tahu juga ada istilah seperti itu ya Kang ya. Jadi, Kang, teman saya itu bercerita bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus dengan ada istilahnya speech delay.
dan juga autis akan udah tahu mungkin ya Kang ya. Kalau mendengar pernah. Kalau speech delay juga pernah. Walaupun cuma Anda dengar aja. kiranya Anda ya speech delay enggak Kang? Masih bisa ngomong normal sih. Gimana Kang? Jadi ya gitu. Ya ingin tahu juga sebenarnya autis itu apa, speech delay itu apa ya. Betul sekali. Dan juga yang paling pasti Kang, bagaimana sih kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai keluarga yang bisa menghadapi atau bagaimana sih treatmentnya mendidik anak dengan berkebutuhan khusus seperti itu. Nah kebetulan teman saya itu, saya udah janjian loh sama teman saya hari ini. Beliau itu sangat luar biasa sekali. Jadi saya mau telepon dulu kan sebentar ya. Boleh benar. Sebenarnya. Itu biasa aja. Duh, Iga ini kok sekarang nampak lebih anggun. Iya, anggun banget ya saya itu ya. Titit. Hey ya. Kang, di mana? Udah nyampe di sini. Di mana? Oh iya. Pakai apa itu dari sana, dari Kayangan? Oh iya, udah sampai. Oh, bentar lagi. Oke, ditunggu ya. Saya sampai muncul aja. Udah lama sih. Oke, udah sampai ya? Oh ya udah. Sebentar ya. Oke, saya tanya dulu soalnya rumah saya itu di gerbangnya digembok Kang. Karena saya itu wanita berharga. Ya sebentar ya, oke tunggu dulu di depan nanti ini biasa asisten saya jalan ke depan, oke? Ya tunggu, oke, bye. Apa nak? Kebetulan sekali temennya datang. Kebetulan sekali banget nih. Saya taruh dulu ya telepon saya ya. Ujo, my darling, Ujo. Ya, Mak. Ujo, itu ada tamu di depan. Diharap. Pangnempokeun heula. Ujo, you have to speak English. I'm sorry, I'm forget. Ujo. Pemahatu. Ya, mari dibuka wae. Yes, open the door. Don't forget. Jangan lupa di dalam heula. Babaturan habisan nih. Babaturan. Karena ciri-cirinya kumaha? Ciri-cirinya pokoknya mah kaset. Pokoknya buricak burina nyoy-nyoyan. Pasti. Cimol. Pokoknya tepung heula, ya. Tepung heula, ditinggal heula, ditawan. Dijilat. Tong. Tinggal heula buru teu bola kan itu nya ujungnya. No. Ya, orang tinggal heula nya. Oke, ujung. Oh my god. Yes. Saya kaget sih. Bener, saya kaget loh. Kenapa? Saya kan baru pertama lagi ya main berkunjung ke sini ya. Udah lama kan, udah belasan tahun loh ya. Iya, saya mengalami ini proses yang cukup sangat Luar biasa. Enggak, saya antara takut dan enggak guys. Jadi memang gini, mungkin karena saya itu berada di lingkungan yang mengharuskan saya itu seperti ini kan. Oh iya. Jadi saya menyesuaikan lah ya mungkin ya. Sedih banget ya Kang. Sedih ya. Udah biasa sih. Kita dengarkan dulu ya. Tungguin. Ujo udah ada Ujo. Sakedap, Mam, kendalanya. Tong pohon, tong hilap Ujo ditinggal heula. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Aduh. Sehat semua. Semakin subur. Jangan gimana? Gerak itu. Ujang tadi sekolah. Iya, saya. Subhanallah. Tadi diwawancarai dulu di gerbang. Dan saudara anu boleh cak burino nyonyo dicabatin nyoy. Dia itu memang ini apa dulunya itu di finance gitu. Jadi bekas debt collector. Jadi makanya ditanya KTP. Duduk dulu. Ujo. Aduh. Saya baru tahu, Cuk. Iya, aduh. Maaf ya, aduh. Aduh iya, itu cokornya agak sedikit naik kalau lu lihat. Oke. Aduh, Di luar panas banget, di sini dingin banget. Panas ya, Kang ya. Ditambah lihat wajahnya Kang Hadi. Wajah saya enggak? Igen. Jadi gimana, Kang? Dari yang
gimana ya, panas jadi serasa teduh, nggak horor Aduh, gitu loh. untung teduh. Iya. Kaget dikirain jadi makin panas gitu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, seperti dilihat berat badan naik. Subur seperti kita ya. Subur-subur gitu. Tapi sehat ya. Iya, betul sekali. Oke, Akang, Kak Hadi, beliau ini adalah konsultan anak berkebutuhan khusus. Oh, gitu. Ada Kang Ali Ito dan beliau itu sudah melanglang buana ya. Kemudian Sampai beliau kayangan ya. iya sampai kayangan loh. Jauh juga. Ya karena itulah saya seperti ini. Saya itu ditempa oleh Mimi Peri. Jadi seperti ini. Kang Ali tuh itu Terus saya Mimi Peri gitu. Enggak, bukan maksudnya. Kan diundang sama saya dulu. Ini benar nih. Jadi banyak teman-teman terapis juga guru-guru yang tahu saya. Pertama, kalau mereka nggak manggil suhu, yang kedua mereka manggil saya adalah Maha Peri. Jadi di atasnya Peri. Oh my god. Kalau yang sudah ada sama saya, hei Maha Peri, apa ada begitu? Subhanallah. Sebelum Mimi Peri itu ada, teman-teman Maha Peri juga? sudah manggil Maha Peri dan suhu. Oh my god. Jadi guys, ternyata ya semuanya yang baru tahu tentang Mimi Peri di sini ada Maha Peri guys. Dan Maha Peri ini ya, Maha Peri ini memiliki keahlian di mana beliau ini bisa menghilangkan enggak menghilangkan beban-beban mental dari orang tua murid untuk bisa bagaimana sih mengarahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Nah, karena kita ngebahasnya tentang apa kan? Ya tentang anak ya, tentang anak utama yang berkebutuhan khusus gitu ya. Misalnya. Apa nih yang harus Jadi dibahas siang ini? Ya, jadi kita tuh memiliki teman-teman yang curhat ya, curhat. tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan ada juga saya agak sedikit kebingungan juga dengan istilah speech delay. Kemudian ada apa sih autis itu seperti apa? Mungkin Akang Ari bisa menjelaskan lebih spesifik, terus bagaimana sih kita itu sebagai orang tua atau sebagai keluarga dalam menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus. Dan itu guys, si guys kan berkebutuhan khusus ya. Nah kita juga ingin tahu kan sebenarnya apa sih pengertian Ngeri banget. Judulnya ngeri banget. Menutupi air. Iya sebenarnya ini itu Aduh, kan boleh nggak sih? Haus banget. oh Ya. Kita jauh dari kayangan. My darling, my babe, Ujang. Yes, Mom. Yes. Ayo Allah berkurang di tangga sama kamu ya tetap sopan. Ada cair mineral ini. Oh. Mahal. Kemana? Nggak ada cair rasa-rasa. Ayo nu kituna nampan ka mana ku kamu digadekeun? Hanya kamari tinggal di atas kanggo meser baso. Milih maneh mah. Enggak apa-apa ya, ini adalah air dari Kayangan. Kayangan. Iya, Dari sumur, Dari mangga. sumur, iya. Makasih Ucu, thank you so much. Sami-sami. Mangga, mangga bapak. Mangga. Ini silakan minum. Silakan minum makan. Boleh minum dulu. Oh ya boleh minum dulu Langsung ya. nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iya. Ayo minum kan? ya baik Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Sus dulu. Alhamdulillah. Baik. Ya kan tadi kan Ini saya seperti Nah, kayak kebetulan ini kita juga mengundang nih. oh si ganteng Si ini ganteng. tadi ikut bantu bukain gerbang. Iya bantu bukain gerbang ya. Enak ya. Nah, oh my god, ada kebetulan. itu kan Iya. kalau yang pengertian berkebutuhan khusus itu apa sebenarnya kan? Jadi anak berkebutuhan khusus itu maksudnya apa sih kan? Banyak yang nggak tahu. Sebenarnya begini ya. Pada dasarnya setiap manusia termasuk kita Oh, itu berkebutuhan khusus. khusus. Makanya dikatakan tidak ada manusia normal. Yes, betul sekali. Hanya kita ini yang dikatakan waras dalam tanda kutip orang bilang seperti itu, kita punya kemampuan untuk regulasi diri. Jadi tidak lihat kebutuhan, tidak terlihat kita seperti kebutuhan khusus. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, saya sendiri. Iya. Misal saya takut dengan ketinggian, yang notabene orang tidak terlalu takut. Jadi kan saya masalah dengan sensori saya. Oh, gitu. Kemudian ada beberapa makanan saya ini sangat tidak suka dengan yang namanya tomat. Jadi saya nggak suka sama sekali, jijik melihat tomat. Jadi Tomat sudah apa? ada stigma tomat buah, tomat sayur itu. Nah itulah. Nah gangguan seperti ini kan bisa terjadi karena salah asuh. Sebentar. Kang Hadi jangan mingkem coba, ya Allah. Ya kan saya
apa namanya terpukau. Satu hal yang baru ya kan Baru ya. tahu, Mungkin baru ini salah satu tahu. bermasalah itu ya. Ya, salah satu ekspresi berkebutuhan khusus ketika merasa Baru tahu loh. Lanjutkan pun Nah, terus kemudian apa sih yang masuk dalam berkebutuhan khusus? Pada dasarnya sih anak atau orang yang memiliki hambatan dalam kemampuan mentalnya, kognitif, kemudian perkembangan fisiknya, ya, motoriknya, dan perilakunya. Itu disebut dengan berkebutuhan khusus. Termasuk juga dalam hal-hal kesulitan belajar. Mungkin kan Kang Hadi, ini kan guru. Iya. Mungkin di sekolah menemukan anaknya yang sulit Nah, membaca. betul. Iya. Sulit berhitung yang notabene itu hitungan sangat sederhana Iya, banget. betul. Tulisannya tidak terbaca, bahkan dia sendiri tidak bisa membaca hasil tulisannya. Itu berkebutuhan khusus. Sama itu juga ya. Iya, masuk dalam kategori kesulitan belajar sih. Di situ nanti ada diagnosanya disleksia, disgrafia, diskalkulia. Kemudian ada lagi juga anak yang cenderung pintar, Ya. EQ-nya terlalu tinggi, very superior, terlalu banyak bakat, itu berkebutuhan khusus juga. Yang superior juga sama. Kita sebut dengan Berkebutuhan CIBI, khusus. cerdas istimewa, bakat istimewa. Jadi kemampuan kognitifnya dia, Ya. bakatnya dia tidak diimbangi dengan perkembangan mentalnya dia. Ada ketidakseimbangan berarti. Tidak sinkron, iya. Itu kan ada ya, Kang, yang istilahnya otak kanan sama otak kiri. Mungkin Betul. itunya yang tidak seimbang apa gimana, Kang? Oh tidak, jadi memang ada beberapa mungkin faktor genetik. Ah. Terus kemudian banyak sih kalau kita bisa anak berkebutuhan khusus itu faktor genetik. Kemudian ada memang permasalahan sejak dalam kandungan, ibunya misalnya. Dari kandungan. Ibunya misalnya stres, kandungan yang bermasalah, kemudian hamil di usia yang rawan, artinya 35 tahun ke atas. Kemudian kehamilan yang beresiko, terus kemudian ibu dengan penyakit tertentu, terus kurang gizi di dalam kandungan. Nah itu juga termasuk bisa menjadi pencetus anak lahir dengan berkebutuhan khusus. Kemudian pas pada saat proses kelahiran juga bisa, misalnya lahir yang terlalu cepat dari waktu yang telah ditentukan ya, prematur, atau bisa juga terlalu lama 10 bulan ke atas dan seterusnya. Terus proses kelahiran juga. Jadi misalnya beberapa hal anak ditemukan dengan sesar, kemudian anak dengan lahir dengan menggunakan vakum, ya pakai plang itu. Sebenarnya itu ada beberapa anak memang beresiko menjadi berkebutuhan khusus. Terus kemudian sakit yang diberi dalam masa perkembangannya, sakit yang tidak berulang, misalnya kejang berulang, jatuh, anak tidak menangis, tapi muntah, tiba-tiba disertai demam malamnya, itu bisa menjadi pencetus berkebutuhan khusus. Banyak hal sih, ada juga beberapa misalnya dalam perkembangannya itu bahkan pola asuh pun bisa menjadi pencetus anak tersebut menjadi berkebutuhan khusus. Jadi ada fase-fase trauma yang dilihat, didengar dan dialami oleh anak sendiri. Itu bisa juga anak menjadi berkebutuhan. Bahkan anak kidal kalau dipaksa kanan pun jadi berkebutuhan khusus, akan bermasalah dengan perilakunya. Nah itulah kesalahan kita ya. Padahal tidak biarkan saja menurut saya. Ya kita biasanya kan selalu harus sesuai dengan ini ya, harus sesuai dengan misalnya kalau budaya timur. ya budaya timur, tangan kanan itu lebih bagus atau lebih baik kan daripada tangan kiri. Padahal gimana itu Teh? Sebenarnya tidak. Anak-anak kidal itu harusnya lebih kreatif karena otak kanannya lebih dominan kan. Kan kerja otak itu kan bersilangan. Bersilangan, jadi kontralateral. Jadi otak kanan menstimulasi sisi kiri, otak kiri menstimulasi sisi kanan. Jadi kalau orang kidal itu sebenarnya lebih ekspresif, ya lebih kreatif. Karena otak kanan itu kan berhubungan dengan spiritual, dengan art dan sebagainya, dengan seni itu anak-anak dengan kidal. Nah, sebenarnya kalau saya sarankan selalu kepada orang tua, kalau kidal lebih baik menggunakan tangan kiri, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan etika seperti makan, bersalaman. Tapi kalau mau menulis, menggunting, mengambil sesuatu, it's okay. Di ajaran agama kita kan juga yang benar di hadis itu kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, bukan tangan kanan lebih bagus daripada tangan kiri. Nah itulah stigma yang ada di masyarakat, budaya yang sudah turun temurun pada akhirnya harus menggunakan tangan kanan, tangan yang bagus. Padahal semua tangan Allah ciptakan itu bagus semuanya. Begitu. Nah selanjutnya tadi cerita tentang speech delay ya. Nah, betul Kang. Speech delay itu kan sebenarnya bukan diagnosa, Kang. Bukan diagnosa ya? Itu biasanya orang-orang yang ragu untuk mendiagnosa. Soalnya banyak yang ya bicara lah, oh anak saya speech delay, ini jadi harus Ya. pakai terapi gitu kan. Jadi Iya, sebenarnya kalau apa? terapi, iya, speech delay itu kan terlambat berbicara. Sebenarnya ada 2 gangguan berbicara itu.
speech delay dan speech disorder. Nah, kalau speech delay itu ada 4. Jadi pertama karena kurangnya stimulasi dalam masa perkembangannya atau bilingual anaknya. Pada beberapa kasus anak kesulitan sehingga speech delay untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Yang kedua adalah speech delay karena gangguan di pendengarannya, ada radang di otista media, ya biasa kita sebut dengan hearing loss, ya atau tunarungu. Kemudian ada speech delay karena gangguan fungsi kognitif, jadi intelektualnya di bawah rata-rata IQ-nya. Karena berkomunikasi berbahasa itu berhubungan dengan fungsi kognitif dan intelektual IQ-nya, terutama IQ verbalnya. Nah, yang terakhir adalah speech delay dikarenakan gangguan pervasif, salah satunya autism. Jadi speech delay itu bisa menempel pada gangguan perkembangan mental anak. Jadi banyak jenisnya itu. Jadi dia itu sebenarnya gambaran klinis atau ciri-ciri lah. Jadi yang paling pasti adalah kita harus jangan langsung Menjudge. menjudge atau mendiagnosa ya, harus dicek dulu dari kesehatannya dia si anak itu. Kesehatan secara umum, kondisi umumnya. Nah, kalau speech disorder itu memang sama dengan kesulitan belajar, tapi lebih pada gangguan organ artikulasinya. Jadi misalnya lidahnya bentuk panjang, warna lidah, terus kemudian celah palatum, langit-langit mulut itu ya, itu juga bentuk bibir simetris atau tidak, sumbing atau tidak, pita suara itu disebut dengan speech disorder. Tapi itu pun juga bukan diagnosa. Bukan diagnosa itu ya. Gitu. Nah, tapi di negara kita ini Indonesia, apalagi kalau orang nggak bisa ngomong speech delay. Iya. Ya betul. Nggak melihat bagaimana periksa oral motornya, organ artikulasinya. Masalahnya di mana sih? Mungkin kognitifnya, mungkin perilakunya, dan sebagainya. Iya, nggak dicari dulu apa ya penyebabnya, langsung kalau anak itu nggak bisa ngomong dari usia 2 atau 3 tahun, langsung aja itu divonis. Dan kita kan sebagai orang tua kadang merasa khawatir juga ya ketika bilang ini speech delay, anaknya speech delay. Nah, wah was-was juga ada, khawatir juga ada, cuma bingung juga gitu. Jadi cara terapinya seperti apa? Oh ternyata banyak gitu ya, tergantung dari penyebabnya. Anak. Nah, setiap anak ini kan individu yang unik, diagnosa bisa sama, tapi profil anak tetap berbeda. Oh, dilihat profilnya juga. Ya, tahu profil itu kita harus melakukan yang namanya assessment. Dan assessment harus lengkap dari kemampuan kognitifnya, kemampuan sensori motornya, kemampuan komunikasi bahasanya, emosinya, bahkan sampai interaksi sosial. Itu kan aspek-aspek perkembangan yang kita periksa ke anak gitu loh. Nah, jadi kita tidak hanya bisa melihat anak datang, terus oh ini autis, oh ini ADHD, oh ini nggak bisa. Harus detail karena kadang kasus anak itu mirip banget, ternyata dia perusahaannya berbeda. Betul sekali. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama, dan saya selalu mengajak orang tua harus pintar menjadi smart parent. Jadi jangan hanya menerima iya, harus berani bertanya. What can I do? Anak saya ini harus diapain, dan anak saya itu kondisinya sebenarnya seperti apa gitu loh. Tuh itu yang utama. Ya harus diberikan apa ya kayak knowledge itu ya, pengetahuan gitu ya untuk para orang tua itu sebelum ketika anak saya nggak bisa ngomong nih usia 3 tahun atau 2 tahun langsung worry gitu ya. Berarti kita harus cek dulu kesehatan anaknya, terus apakah kondisi anak kondisi gitu. Nah itu yang harus kita cek, terus kemudian dimundurkan apakah ada sedikit tidak terlalu tinggi, maksudnya harus dekat dan sambil melihat ke depan. Nah itu mendongak mungkin ya, ya pokoknya ke depan. Nah untuk bisa mencapai melihat ke depan, naik ke atas ini, kepalanya ke atas, itu kan dibutuhkan anak harus melewati fase tengkurap. Iya. Bermain dengan posisi tummy pose, posisi tengkurap. Nah itu yang sebenarnya kalau bicara perkembangan itu memang panjang banget, jadi saling keterkaitan, saling terhubung. Karena nggak melewati fase itu anak dan kesulitan di motorik halus. Motorik halus itu apa? Aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan. 75% kehidupan manusia itu adalah menggunakan motorik halus atau fine motor. Misalnya menulis, memasak, makan, mandi, menyisir, yang menggunakan hand skill lah ya, tangan. Itu. Jadi larinya itu kan sangat jauh ke sana. Selanjutnya, posisi merangkak pun biasanya anak kalau dari merangkak mau ke duduk ya, kan posisinya langsung W-sit ya, posisi duduk dengan posisi W. Itu kan sebenarnya salah, tidak diperbolehkan, dilarang. Memang sih secara teori 5 tahun ke bawah masih dikatakan is okay. Jadi ada beberapa klien orang tua nanya, apakah W-sit ini keturunan? Sebenarnya tidak, itu karena hanya proses transisi anak dari merangkak ke duduk
di mana anak tidak mampu memindahkan atau mengkoordinasikan tunggainya ke depan, sehingga dia akhirnya pantatnya nempel di lantai, jadi dia duduk risit. Nah itu kalau kita biarkan akan merusak yang namanya kontrol postur, hand skill, gerakan isolasi lengan, dan seterusnya. Dan panggul ini mudah dislokasi, mudah lepas. Makanya kalau kita punya anak kecil ya, kalau duduk W, kita betulkan yuk duduknya sila ke depan. Oh, jadi cara duduknya juga harus kita arahkan. Jadi dari fondasinya itu dulu yang kita perbaiki. Ya. Gitu. Kadang suka terlupa ya sebagai orang tua itu. Kita kan terlalu fokusnya mungkin lebih ke anak itu makan, sudah makan biar gendut si anaknya kan, kelihatan kan sehat menurut banyak orang itu kan anak yang gendut, anak yang ceria gitu. Terus anak yang cepat ngomong, cepat jalan tanpa mereka itu berpikir bahwa setiap anak itu memiliki proses ya, harus Masing-masing melalui proses tersebut. tugas perkembangan. Kita makan biasanya asal anteng. Asal Nah, itu. kelemahan di kita itu kalau melakukan treatment ke anak, misalnya anaknya usia 5 tahun, sementara ini anak spesial ya, sementara usia perkembangan atau mental age-nya setara dengan anak usia 2 tahun, 3 tahun, tapi usia kronologisnya 5 tahun. Nah, kesalahan kita sebagai guru, orang tua, terapis, atau praktisi memberikan materi untuk anak 5 tahun. Itu sangat besar. Sementara untuk mencapai 5 tahun, skill di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun harus dikuasai dulu. Itu fondasi. Jadi perkembangan menuju ke usia selanjutnya itu adalah di usia sebelumnya. Kesalahan kita di situ. Maka dalam asesmen itu selalu kita periksa bahwa anak ini usia kronologisnya 5 tahun misalnya, ternyata mental age-nya setara dengan anak usia 2 tahun. Berarti yang kita ajarkan adalah treatment-nya adalah untuk anak usia 2 tahun. Bukan 5 tahun, itu kesalahan besar. Ketika kita memberikan tugas perkembangan di usia 5 tahun, akan timbul masalah besar sekali. Di mana anak dipaksa untuk menguasai hal-hal yang tidak dikuasai oleh anak tersebut. Apa yang muncul? Masalah-masalah baru dalam perilaku. Stres mungkin ya. Stres itu pasti. Usia kronologis itu maksudnya usia sebenarnya guys ya? Iya, betul. Oh, jadi ada kompetensi atau yang harus apa namanya juga ya, yang harus dikuasai oleh anak itu per tahun itu mungkinnya beda-beda. Tugas perkembangan, ya, per usia itu. itu. Bahkan yang namanya fase perkembangan itu kan ada yang namanya fase oral, fase anal, fase palik, fase praseksual. Nah, yang namanya anak kecil kan suka ya memasukkan benda atau tangan ke mulut, ya kan? Itu nggak perlu ditarik walaupun dengan cara yang halus. Itu memang kebutuhan oral, stimulus oralnya. Harusnya kita fiksasi. Jadi misalnya dengan sudah bukan fiksasi, kita bantu dan memberikan stimulus, misalnya dengan menggunakan baby bag, gigitan bayi, atau menggunakan finger food, atau menggunakan kita masas di area oral motor dan di face-nya wajah bayi tersebut. Itu membutuhkan stimulus. Memang mereka butuh stimulasi taktil sentuhan di situ. Nah, kalau kita fiksasi, kemudian harus berhenti, tidak boleh masukkan benda atau tangan ke mulut, apa yang akan terjadi? Itu akan terlihat pada usia 18 tahun nanti bagaimana seorang anak itu menyelesaikan konflik. Oh, ini anak suka dulu berhenti di fase oral, sehingga sekarang masih mencari. Misalnya, kalau berantem nih, anaknya agresif verbal, jadi dia suka nyerang secara verbal, merokok, ya. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar apa sih? Penyandang narkoba itu fase orangnya tidak terpenuhi dengan baik di masa perkembangan karena sering dilarang ditarik tangannya dengan halus. Berhubungan itu ya. Jadi biarkan saja ya, mungkin biarkan, tapi diberikan atau dibelokkan, diblok dengan stimulus lain, disentuh bibirnya, dipijat wajahnya, atau dikasih gigitan bayi. Emang itu bagian perkembangan yang harus dilalui oleh anak. Terus ini Kang, satu lagi nih, dulu Kakang itu pernah mengalami fase dia itu menggesek-gesekkan dirinya ke bantal. Nah, saya tuh akhirnya lihat ya ke Google. Ternyata memang itu ada fasenya. Iya, namanya fase palik. Oh iya. Jadi bermain dengan alat kelamin, dan itu akan hilang sampai usia 45 tahun. Ya, betul sekali. Jadi jangan dibikin stres. Biarkan saja. Kita belokkan, kita arahkan. Memang benar sih, kebetulan waktu itu tuh saya tuh gini memberikan edukasinya ke anaknya tuh kayak, nah nanti sakit, sakit enggak itu enggak katanya. Tapi lama-lama dia juga mengeluhkan, oh iya katanya tuh sakit.
jadi lebih ke ayo kita main aja yang mana. Nah, diberi aktivitas. Jadi seperti itu. dikasih aktivitas dulu tuh gitu. Agar dia tidak fokus. Kayak fase anak suka bermain dengan fesesnya. Jadi kalau ditahan-tahan, keluar masuk, dan tapi sengaja itu kan menimbulkan sensasi pada area anusnya tersebut. Jadi ada stimulus sentuhan di situ. Maka kalau mau tidur harus tepuk-tepuk pantatnya, diusap-usap. Oh iya. Jangan ayahnya anak-anak atau ibunya anak-anak saja ditepuk-tepuk. Itulah Haji tuh mah. Jadi semuanya sering menepuk saja. Tapi memang maksudnya intinya mah betul sekali, balik lagi tadi ke Akang bilang itu, balik lagi sebelum kita menjudge anak kita sendiri, kita cari dulu apa sih, memberikan pengetahuan dulu buat diri kita sendiri kali ya Kang ya. Atau mungkin juga berkonsultasi dengan orang yang berkompeten. Terus ya jangan sampai dulu lah, maksudnya menjudge. Saya juga sempat khawatir dulu ketika anak saya mengalami fase itu. Kayak aduh worry ini anak kenapa gitu. Apa kayak saya gitu ya. Nah, waktu itu sempat worry juga, tapi aduh harus tenang gitu ya. Bagaimanapun dia, anak saya bakalan ngelihat ketidaktenangan saya gitu. Jadi dia malah panik. Panik gitu, atau saya nggak bisa, jangan sampai mengatakan kata jangan atau tidak gitu ya. Akhirnya ya balik ke yang tadi gitu, memberikan karena kalau orang tua worry, emosi yang dirasakan orang tua replace ke anak. ya. Jadi mereka Anaknya ikut merasakan. panik, baik itu dari ayah atau ibunya. Jadi kita regulasi diri, memanage diri kita dulu, menenangkan diri. Mungkin ditanya, sedang apa kamu begitu? Oh, sedang berenang di kasur, kita belokkan seperti itu kan. Oh, aktivitas berenang, terus atau yuk kita aktivitas dengan posisi tummy pose atau posisi tengkurap. Itu kan sebenarnya bagus ya, posisi bermain dalam posisi tengkurap sampai usia 7 tahun, 8 tahun itu kan memang bagus banget. Jadi entah menulis, bermain puzzle atau apalah ya dengan posisi tengkurap itu lebih bagus. Atau kita ajak dengan aktivitas yang lain, di mana aktivitas yang disukai oleh anak tersebut. Jangan yang tidak disukai oleh anak. Jadi jangan dilarang. Semakin anak dilarang, maka dia akan semakin mencari. Bahkan mencarinya di luar belakang kita. Betul sekali. Tapi nanti kalau misalnya lihat mamanya atau lihat papanya, dia langsung oke saja. pura-pura mungkin. Tapi pas nggak ada, dia akan mencari stimulus. Karena itu memang harus terpenuhi, harus terlewati. Dan itu usia 4-5 tahun akan hilang sendiri. Betul, hilang sendiri itu deh, memang betul. Itu jadi nggak perlu dilarang, nggak perlu panik, nggak perlu itu. Ya memang fasenya harus seperti itu. Kalau terlalu banyak dilarang sampai pada akhirnya fase itu tidak terlewati dengan baik, perfeksasi, itu tadi akan tampak pada perkembangan di usia 18 tahun bagaimana seorang anak atau remaja tersebut mengeksekusi problem atau masalah. Oke, luar biasa sekali ya pembahasan hari ini ya Kang ya. Bermakna sekali banyak. Terima kasih banyak ya Kang Ito ya. Waduh, luar biasa. Informasi yang sangat edukatif sekali. Iya, betul sekali, memberikan informasi dan mengedukasi kita ya tentang bagaimana sih tentang anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan yang paling pasti kita itu sebetulnya orang-orang yang berkebutuhan Sama khusus. sebenarnya ternyata Sama. kita juga berkebutuhan khusus. Iya, oke. Nah, balik lagi bahwa setiap manusia itu pasti memiliki proses. Wow, luar biasa sekali ya, sangat memberikan informasi dan mengedukasi kita tentang bagaimana sih caranya kita menghadapi anak kita, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Dan patut sekali kita garis bawahi bahwa jangan sampai worry, terutama kita sebagai orang tua ya, ataupun ibu yang memiliki connect banget ya sama anak itu ya. Jadi jangan terlalu worry, kita cari pengetahuan tadi yang barusan Kang Ito ceritakan, bahwa kita harus cari dulu pengetahuan, kemudian berkonsultasi dengan orang yang berkompeten, dan yang paling pasti sebelum misalnya kalau aduh susah nih cari orang atau misalnya yang berkompeten, atau misalnya bagaimana sih cari pengetahuannya, kita bisa banyak sekali sekarang, Google tuh banyak sekali ya Kang ya. Jadi luar biasa, terima kasih banget Kang sudah memberikan informasi buat kita, dan yang paling pasti jangan lupa ya Kang, Dari komen. komen, jangan sampai lupa ya, berikan feedback buat kita, memberikan komen. Terus juga mungkin bisa bertanya, kapan sih kita bisa ketemu lagi dengan Kang Ari? Nah, mungkin nanti kita akan selanjutnya akan ada Pembahasannya lebih detail lagi, lebih detail lagi. mendalam lagi, membedahnya lebih dalam lagi lah. dalam sedalam apa ya Kang? Tapi yang paling pasti dari Sedalam-dalam. Akang, sedalam-dalamnya dari Kang Ari, kita boleh nggak minta sedikit motivasi buat orang tua? Para orang tua ya.
Jadi gini, Aduh, sama kayak Kang Hadi ya ternyata. Jadi ngahalan napas heula. jadi ketika kita dianugerahi anak spesial, hanya ada dua pilihan. Kita stop, artinya tidak melakukan apapun pada anak tersebut, artinya tidak mensyukuri ya. Yang kedua, atau kita jalan terus, menikmati proses bersama anak. Karena ketika kita meminta anak kita untuk berproses, orang tua juga harus ikut berproses. Jadi jangan hanya anak kita berproses dari waktu ke waktu, tapi kitanya nggak ikut berproses. Artinya kita ikut berproses itu sebagai orang tua adalah memahami kondisinya anak, profilnya anak. Nah, saya ini butuhnya apa? Kebutuhan tugas perkembangan anak saya ini apa? Bukan kebutuhan orang tua. Anak saya pengen bisa baca, bisa tulis. Kan rata-rata orang tua begitu ya. Kalau sudah bisa baca tulis aman, bisa ngomong aman. Itu adalah kesalahan yang besar. Tapi harus kita bangun fondasinya. Saat ini anak kita itu butuhnya apa dalam perkembangannya. Nah, inilah tugas kita untuk membersamai anak kita tersebut. Satu hal lagi untuk memotivasi diri kita, selalu memiliki keyakinan melebihi harapan. Jangan hanya berharap-berharap tapi tidak memiliki keyakinan yang kuat. Jangan selalu menggunakan kata susah, tapi gunakan kata sulit. Kalau kata susah, saya hanya bisa menghibur Kang Hadi, hanya bisa menghibur CIG. Karena kalau susah itu tidak ada solusinya. Misalnya orang meninggal, itu kan kesusahan ya. Saya kan nggak mungkin mengembalikan orang yang baik dengan kita, yang dekat dengan kita untuk hidup lagi. Tapi kalau kita menggunakan kata sulit, itu selalu ada solusi. Peluang sekecil apapun bisa menjadi sesuatu hal yang besar, menjadi kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan anak. Ya, kalau contoh misalnya kesulitan keuangan, ada yang minjemin, ada yang apa, jual itu namanya kesulitan, ada solusi kan. Nah, maka ketika kita dianugerahi anak spesial, hal yang paling tertentu pertama, regulasi diri kita sebagai orang tua. Jangan denial, terima anak kita ini kondisinya seperti apa loh. Ini dari atas. Yakinkan bahwa saya ini adalah orang tua, orang-orang pilihan, ya, orang tua pilihan. Seperti CIG, Kang Hadi guru, misalnya mengajar anak berkebutuhan khusus, itu orang-orang pilihan juga. Jadi tidak hanya orang tua ya, menjadi ladang ibadah kita di dunia ini. Itu. Nah, terus selalu memotivasi diri, selalu mau belajar. Intinya itu, ya, mau belajar, menerima masukan dan sebagainya. Jangan buru-buru menjudge anak kita seperti ini karena hanya melihat anak yang lain juga kondisinya seperti anak kita. Oh, berarti anak saya seperti ini. Cobalah datangi orang yang berkompeten, ya, di sekitar saya memang tahu tentang tumbuh kembang anak tersebut. Oh, ternyata anak saya, agar tidak salah langkah. Karena kesalahan dalam penanganan anak itu seperti dokter salah mengasih obat. Salah obat, salah dosis, salah metode itu bisa seperti itu. Anak bukannya menjadi lebih bagus, tapi akan menjadi lebih berat dari kondisi awal. Itu yang sangat harus dicamkan oleh orang tua. Maka jadilah smart parents, menjadi terbuka, menjadi orang yang inspiratif. Anak dihadirkan ke kita dengan kondisi apapun, itu kan sebenarnya buat alarm kita di dunia ya. Mungkin dulunya kita terlalu begini. Dihadirkan anak yang seperti ini agar kita itu ingat loh sama yang di atas, gitu. Mungkin dulu kita terlalu tinggi hati atau apa. Dihadirkan anak seperti ini, itu buat alarm buat kita. Ambil positifnya. Ternyata Allah itu sayang sama kita, belum kita dengan dihadirkan. Jadi jangan diambil sisi negatifnya. Kenapa saya harus dihadirkan anak seperti ini? Setiap niat baik akan selalu ada solusinya untuk anak-anak seperti ini. Diusahakan. Kalau dalam istilah itu kan manjada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil atau sukses. Itu saja sih sebenarnya. Tidak mudah ya, tapi harus. Nggak bisa memilih soalnya. Gitu. Betul sekali. Aduh, makasih banyak ya Kang ya. Aduh, luar biasa Kang. Banyak sekali ya yang harus kita cari tahu gitu kan. The power of mind. Kekuatan sebuah pikiran. Itu penting. Apa yang kita katakan itu akan terjadi karena direkam oleh ambang bawah sadar otak, di otak kecil kita. Ya, harus bisa memiliki keyakinan. Melebihi harapan. Itu yang paling terpenting. Terima kasih banyak sekali ya. Sama-sama. Terima kasih sudah diizinkan main kesini. Pada saat masih suka di bumi daripada di kayu. Oh iya, nggak apa-apa ya, nanti kirim salam sama Mili Peri ya, Maha Tapi Peri. pelanginya sudah jemput tuh. Sudah permadaninya.
Oke, terima kasih guys. Kalian sudah menyaksikan sampai akhir informasi dan hal yang mengedukasi ini. Terima kasih banyak atas waktunya juga Kang Ari. Dan silakan Kang Adi, do you want to say something? Ngomong sampai speechless ya, jangan speech delay ya, jangan speech delay ya. Sampai apa saya ngomong apa ya? Dan yang paling pasti kita tunggu komen dan juga kalau ada kritik dan saran boleh kalian tulis semuanya di komennya Kang Dia. Dan yang paling pasti jangan lupa di like and di subscribe ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi salam penuh cinta dari saya, Ciga dan Kang Hadi dan tentu saja Kang Arito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be positive.